Apa kabar? Kali ini di What Sci-Fi Corner saya ajak teman-teman untuk ke kawasan Serpong. Di situ ada seorang pehobi audio yang punya ruangan audio yang unik. Seorang anak muda yang kegemarannya memang mensemir rambutnya dengan warna putih ya. Ya, benar banget itu benar. Ya. Nah, kenalkan Pak Aswendo Swisrianto. Ya. Sebagian besar, Halo. sebagian besar tentu kita sudah mengenalnya, tapi bagi sebagian dari Anda yang teman-teman yang belum kenal, beliau adalah pehobi audio dan seorang pemerhati audio yang benar-benar kalau bahasa Jawa itu ngopeni audionya. Bila sebelumnya banyak kita mengenal beliau dari sistem audio itu sendiri, kali ini kami malah tertarik untuk ngobrolin tentang ruangannya. Tentu sebagian dari Anda pernah ke ruangannya dan bagaimana excitednya melihat ruangan dari Pak Wendo. Saya ajak teman-teman untuk ngobrol bersama Om Wendo. Kita akan mengupas lebih jauh ruangannya, yang tentu banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari pengalaman beliau bermain audio dengan men-treatment sendiri ruangannya. Bener ya Om Wendo ya? Ya. Mungkin gimana? Kalau saya datang ini ngelihat ke sini, itu waktu pertama kesannya ini ruangannya sesak, Ya. dimana hanya menyisakan dua seat untuk kita duduk. Bukan apa-apa, banyak diisi benda-benda. Nanti mungkin Anda bisa ngelihat bagaimana penuh sesaknya ruangan ini. Ya. Yang membuat saya takjub, bagaimana sebuah ruangan yang kelihatannya seperti ini tidak begitu dengan tampilan performance system yang ditampilkan. Nah, itulah yang membuat kami tertarik untuk mencoba meminta Pak Wendo untuk ya belak-belakan lah, mulai dari awal bagaimana dia merencanakan hingga sampai kepada sekarang ini. Gimana Pak Wendo? Oke, Om Gatot, luar biasa. Jadi makasih ya, Om Gatot. Sama-sama. Ada Om Agung juga di sini. Ya. Behind the skin. Jadi behind the scene-nya lagi menyorot gitu. Nah, intinya begini Om Gatot, saya mungkin saya tambahkan ya, saya sih sebetulnya tidak sendirian di dalam menata ruang ini, justru karena kolaborasi dengan banyak pihak, dengan diskusi juga dengan banyak pihak, acoustician maupun juga sahabat-sahabat terbaik saya ya. Jadi itu ada Om Basuki Rahmat, ada Om Rizal Firmansyah, terus ada Om Handi ya. Kemudian juga ada beberapa acoustician yang saya ajak ngobrol juga kayak Om Herwin, Om Fabi, kemudian ada Om Sam Kevin gitu ya, kemudian juga ada Om Handi Esa Wijaya juga gitu ya. Nah, prinsipnya gini, pertama kali saya pakai ruangan ini, itu sebetulnya saya dapat ruangan yang istilahnya tuh kubus ya. Kubus ya. 3x3x3. Yang kata orang tuh adalah ruangan neraka secara akustik, karena penuh dengan standing wave, karena dinding paralel ya, jadi suara tuh mantul-mantul. Baik mantul ke kanan ke kiri, ke depan ke belakang maupun ke atas dan ke bawah. Namanya kubus gitu kan ya. Nah, sebetulnya waktu saya baca-baca itu banyak orang sangat menghindari itu. Ya, sangat menghindari dan mereka bilang sebaiknya ganti ruangan. Gitu ya. Nah, sorry saya kat. Ya. Kenapa banyak orang berpendapat demikian? Ya. Mungkin. Oke. Karena gini Om Gatot, akustik itu sebetulnya, tujuan akustik itu sebenarnya secara simpel adalah membuat ruangan suaranya netral, ya. Kemudian dia juga relaxing, jadi tidak neken ya, gitu istilahnya. Terus yang ketiga, dia adalah bersuara juga natural. Jadi kita tidak
terasa seperti di dalam ruang. Ini kan katakan ini sebenarnya ruangnya juga ruang kecil gitu ya. Tidak terasa seperti di dalam ruangan kecil. Sebaliknya tidak juga terasa seperti di ruang yang seperti di dalam gua yang selalu berpantul-pantul gitu ya suaranya ya. Nah, itu seperti itu. Jadi itu tantangan yang sangat besar. Itu tentu ini akan menjadi satu, mungkin kita punya nasib yang sama nih dengan Om Wendo ya. Di rumah kita hanya punya satu ruangannya yang memungkinkan tuh hanya itu ya Om ya. Nggak ada pilihan lain di ruang mana. Nah, kalaupun harus memilih ruang itu, nah bagaimana kiatnya? Mungkin kita bisa belajar. Baik ya. Jadi sebetulnya simpelnya gini, dari yang saya pelajari ya, ada yang 3 hal yang bisa kita lakukan adalah membuat suara itu tidak memantul di dalam ruangan itu, memantul berkali-kali ya. Jadi kita taruh yang namanya absorber atau peredam ya. Jenisnya macam-macam ya. Itu ada yang namanya mass loaded vinyl, ada yang rock wool, ada yang rebonded ya, ada juga karbon aktif. Jadi banyak nih variasinya. Nah, terus kemudian kita juga coba membuat ruangan itu kita taruh dengan diffuser. Diffuser itu gunanya adalah membuat pantulan yang ekstrim tadinya ya Om Gatot ya, menjadi dia lebih pantulannya jadi lebih kecil-kecil dan rata. Di suara jadi lebih terdengar lebih clear, clarity-nya jelas, jernih dan bening. Ya. Kemudian kalau untuk suara bass kita kendalikan dengan bass trap. Ya, bass trap itu gunanya untuk meredam frekuensi-frekuensi yang kalau nggak hati-hati itu bisa bersifat bassnya jadi kayak bumi gitu ya, jadi berdengung panjang. Nah, bagaimana prosesnya? Tentu di sini biasanya beda ruang, beda treatment. Tapi prinsipnya gini, ruangan kalau bermasalah itu kita perbaiki sebagian aja, itu sebetulnya sudah improve Om Gatot. Ya, contoh misalnya ruangannya kaca nih, ya. Kita kasih gorden tebal itu pasti udah improve. Itu salah satu ya tips ringan ya, karena kan gorden kan manusiawi ya. Ya betul kan ya. Nah terus yang kedua ya itu bass trap sendiri bentuk bisa kita akalin. Kita bisa bikin bentuknya misalnya bisa kotak, bisa trapesium, bisa segitiga, bisa silinder. Yang penting adalah itu kalau ditaruh mungkin tidak akan terlalu kelihatan menyolok gitu ya. Nah tapi ada sedikit perbedaan konsep ya. Kalau banyak orang kan memang membangunnya soundroom ya. Kalau saya sebetulnya membangun sound lab, tempat kerja sebetulnya. Nah, tapi yang bisa ditarik ke soundroom tadi adalah katakan kalau saya misalnya tidak mau mengekspos ini, saya tinggal pakai tirai yang secara akustik transparan, tutup, kelihatan rapi dalam gitu loh ya. Jadi tidak terlalu banyak kelihatan pernik-pernik ya, gitu ya. Itu salah satu tips yang mungkin bisa dicoba sama teman-teman ya. Jadi artinya membuat ruangan jadi terasa lebih manusiawi juga. Cara singkat ya. Dan mungkin kalau kita nggak ada waktu dan nggak mau bereksperimen lebih jauh, mungkin ya, kan gitu. Betul ya. Nah, mungkin gimana Om Wendo dulu pada saat kosong nih? Ini sorry, tadi udah nyebutin ukurannya belum? Oh, kalau ukuran setelah saya sekitar sebelumnya kan 3 kali 3 kali 3 meter kali 3 meter kali 3 meter, panjang, lebar, tinggi ya. Itu yang benar-benar square ya jadinya. Saya di situ mungkin ada sekitar 5 tahun saya berjuang itu untuk menaklukkan ruangan seperti itu. Nah, pada saat alhamdulillah ketemu ya, gitu ya. Itu memang saya sendiri kaget, teman-teman saya juga banyak yang kaget, kok bisa gitu loh ya. Jadi suaranya itu jadi terdengar relaxing, adem, terus tapi sekaligus tidak kehilangan dinamika suara, bobot ya. Nah, bassnya juga bersih gitu. Nah, kemudian akhirnya pada saat saya punya kesempatan untuk memperbaiki, saya ubah ukurannya lebih mengarah kepada ukuran yang mengacu kepada golden ratio. Jadi ini saya buat menjadi 5,25 meter, lebarnya masih tetap 3, tingginya saya atur, jadi saya pendekin. Nah, mumpung nyinggung kata golden ratio nih, boleh dong terangin golden ratio itu apa mungkin. Baik, Om Gatot. Jadi golden ratio itu sebenarnya adalah rasio atau komposisi di alam ya, yang merupakan rasio ideal. Dia 1 banding 1,618 ya. Itu kalau diterjemahkan itu ada di desainnya
bunga matahari, Bima Sakti galaksi kita gitu ya. Kemudian ada di Candi Borobudur, ada di piramida Mesir, kemudian ada juga di piramida Inka, dan sejujurnya itu ada juga di bentuk-bentuk benua itu banyak yang mengandung unsur golden ratio, termasuk loudspeaker ada yang mengadopsi juga BMW Nautilus ya. Nah, bentuk golden ratio itu saya adopsi di ruangan saya, ya. Nah, kenapa saya mengadopsi itu? Karena saya baca-baca kan teorinya ada yang dari Kardas, ya. Kemudian ada juga yang dari Fibonacci, kemudian juga ada dari Schroeder gitu ya. Itu mereka menyampaikan bahwa kalau kita mempergunakan komposisi golden ratio, maka suara yang dihasilkan itu relatif bisa lebih membuat menyenangkan, ya. Jadi gini, ada hal yang menarik dari golden ratio ya. Tadi kan saya bilang bahwa kalau itu dipergunakan, itu bisa membuat suara itu membentuk karakteristik yang kita inginkan. Ya, jadi di akustik itu ada 3 hal yang menjadi tujuan tuh ya. Suaranya natural, netral, kemudian rileks, ya. Itu kalau bisa dapat ruangan yang seperti itu, maka secara umum kita nggak bilang selera nih ya, maka itu dianggap sebagai ruangan yang akustiknya baik. Ya. Nah, regardless perangkatnya ya, mau perangkat low end, mid end, high end, tapi itu ruangan akustiknya baik. Nah, khusus yang di sini saya mempergunakan rasio 1 banding 1,4 banding 1,9. Ada lagi yang memang 1 banding 1,618 atau 1,7, terus satu lagi 2,35. Tapi yang saya adopsi adalah 1 banding 1,4 banding 1,9. Satunya adalah tinggi, terus kemudian lebarnya 1,4, panjangnya 1,9. Karena itulah yang paling memungkinkan untuk ukuran ruangan seperti ini. Betul, jadi masuk di ruangan ini. Kemudian yang kedua yang saya lakukan juga adalah itu membuat seminimal mungkin yang namanya dinding paralel. Jadi nanti mungkin bisa di foto atau mungkin divideokan. Dinding di saya tuh bagian depan itu slanted, jadi membentuk seperti mengerucut. Ya. Jadi dindingnya tidak sama begini tapi agak begini ya, agak gini atau begini ya sebetulnya ya. Jadi dari situ diharapkan ya, kalau kayak gini kan pantulnya kan bolak-balik. Kalau begini dia lebih menyebar. Ya. Terus di sisi yang miring ini kita pasang diffuser. Ya. Nah, itu efeknya jadinya suara tidak berkesan keluar dari speakernya. Ya. Makanya beberapa orang yang dengar di sini kan suka penasaran sampai deketin, tadi Om Gatot sempet ya ngedeketin speaker yang bunyi yang mana, ternyata yang bunyi justru yang paling depan ini gitu kan ya. Nah, Ganesha yang bunyi gitu ya. Itu karena memang saking linearnya sebaran suara, kita jadi agak sulit melokalisir speaker yang bunyi ya. Tapi kita merasakan kehadiran dari musisinya, gitu ya. Seakan-akan kita lagi nonton live musik di cafe atau mungkin di open acoustic space gitu ya. Nah itu salah satu tujuannya. Jadi secara akustik yang saya itu perhatikan juga di ruangan ini, saya mengadopsi akustik seperti di perpustakaan. Kenapa perpustakaan? Ya, tadi sempat dibahas ya. Itu suara perpustakaan relatif kan tenang, cenderung juga rileks ya di dalam perpustakaan ya. Kemudian dia memiliki clarity yang bagus. Ya contoh gini, kalau di perpustakaan ada orang yang ngobrol, ya di ujung yang satu, yang ujung lain pasti dengar, betul kan? Gitu ya. Terus kalau ada yang menjatuhkan buku atau ada yang menarik kursi terlalu kencang, itu semua bisa mendengar gitu ya. Nah, terus perpustakaan tuh memiliki sifat absorber alami yang namanya buku, dan diffuser alami juga, ya. Ya sebetulnya tidak akan seideal kalau yang mempergunakan treatment khusus ya, bahan peredam khusus gitu. Tapi itu sudah sangat membantu menyebabkan kita merasa suaranya natural, ya. Agak berbeda dengan akustik di misalnya studio recording yang memang membutuhkan benar-benar total senyap,
dan dia sangat rendah ya. Jadi kalau perpustakaan tuh rata-rata antara 0,4 sampai 0,6 reverberation time-nya ya. Sedangkan kalau studio itu berkisar di 0,2 rata-rata, bisa lebih kecil bahkan gitu ya, atau kalaupun maksimalnya sekitar 0,3 ya. Tapi itu kalau kita taruh di ruang dengar, seringkali ada beberapa juga yang merasakan ruangannya terlalu mati, tanda kutip ya. Jadi sama sekali seperti tidak ada pantulan. Nah itu pilihan aja sih, karena saya tahu juga beberapa acoustician juga ada yang membuat di angka 0,25 dan nggak ada masalah gitu menurut saya. Di 0,31 juga menurut saya nggak ada masalah. Dan kalau di 0,6 itu sebetulnya lebih ke normalnya orang tuh biasa denger yang relax tanpa tertekan tuh ada di situ. Sedangkan kalau di living room yang luas dan banyak barang kosongnya itu biasanya malah satu atau lebih dari satu. Ya, jadi ya misalnya Om Gatot ada mulai ada pantulan. Ya ada echo atau ada gaung ya istilahnya gitu. Nah, yang menarik ya. Mungkin begini, kalau ruangan kosong ya itu biasanya kita ngetesnya kan gampang, kita tepuk tangan ya gitu ya. Nah ini kebetulan karena udah di treatment tidak bergema ya gitu ya. Tapi kalau ini ruangan kosong, waktu masih kosong ya itu tang tuh ada kayak gitu, kuat gitu ya. Nah itu yang kita benahi dengan mempergunakan perangkat absorber. Nah, terus kemudian flutter tadi. Flutter itu yang suara getar-getar ya biasanya ya. Itu kita mempergunakan kombinasi antara absorber sama diffuser. Ya. Itu dulu gimana Om? Om memasukkan sistem dulu sambil membenahi akustiknya atau gimana? Kira-kira memperkirakan suaranya gini, saya mau taruh ini di sini absorber bass trap. Yang pertama sebetulnya ada desain utama dulu ya. Jadi dari awal tuh kita punya semacam blueprint desain lah gitu ya. Nah tapi dalam perjalanannya blueprint itu berkembang karena kan saya terus masukin sound system, kita set up, kita dengerin bunyi gitu ya. Nah di situ kan tentu akan berasa ini ada yang kurang, misalnya bassnya mungkin masih belum terlalu bersih, maka kita mungkin tambahin bass trap-nya gitu kan ya. Terus suara tuh masih terdengar kayak berasal dari loudspeaker gitu ya, maka itu kita coba benahi sampai speakernya tuh terasa seperti tidak berbunyi, tapi yang berbunyi adalah soundset sama imaging yang tersaji di depan kita ya. Nah itu jadi ada proses yang bertahap atau berkembang. Nah kenapa itu dilakukan? Karena yang pertama begini, meskipun ruang ukurannya sama ya Om Gatot ya, itu ternyata punya karakteristik beda-beda. Satu contoh gini misalnya, sama-sama ukurannya misalnya 3 kali 5 meter ya, tapi yang satu tembok tebal, yang satu misalnya gipsum, itu karakteristik suaranya udah berbeda tuh. Nah yang satu misalnya model kayak rumah Jepang tuh yang ada sekat-sekat pakai kertas partisi ya. Itu beda lagi dengan misalnya yang dari rumah anyaman bambu misalnya. Ya kan? Gitu ya. Itu karakteristiknya berbeda-beda. Jadi tadi jangan lupa selain geometri, jenis material dan kepadatannya itu berpengaruh terhadap akustik ya. Jadi semakin dia tebal, dia semakin menahan suara sebetulnya. Ya, semakin tipis dia semakin banyak meneruskan suara. Jadi ini makin open kali kalau kita makin open betul gitu ya. Makanya kita kombinasi dari hal-hal tersebut wajib kita perhatikan untuk mendapatkan suara ideal yang kita inginkan. Main eksperimen juga ya, try error ya, tempat ini efeknya gimana. Itu apa yang Om Welo dapatkan dari main? Pertama kita gini, ada jenis bahannya tadi kan ya, kepadatannya dan volumenya ya. 3 ini berpengaruh semua. Jadi kalau kita misalnya cuman punya bentuknya kecil, tentu akan berbeda dengan bentuknya lebih besar atau sangat besar gitu ya. Itu berbeda. Semakin besar semakin terasa pengaruhnya ya. Nah
Terus kemudian density atau kerapatannya itu juga berpengaruh. Jadi kalau dia misalnya sangat padat itu biasanya sangat menyerap. Iya, Ya. Sedangkan kalau dia kurang padat seperti busa telur itu ya dia menyerap tapi lebih banyak di frekuensi menengah dan tinggi. Ya. Sedangkan kalau dia bahannya rock wool dia menyerap hampir semua frekuensi yang masuk ke rock wool itu semuanya diserap sama dia. Gitu ya. Nah, terus kalau misalnya kita ingin yang clarity-nya bagus misalnya ya, kita bisa pergunakan juga karbon aktif ya, karena itu sifatnya dia menyerap tapi untuk area high dia lebih clear suaranya. Gitu ya. Oke. Jadi ya itu menarik juga ya. Bagaimana Om Wendo di sini mengawinkan antara akustik dengan alat. Ya. Dan Om Wendo tentu setuju bahwa akustik itu ya itu sebuah sistem sendiri ya, karena dia punya signature sound-nya sendiri. Betul sekali. Itu patut digarisbawahi Om Gatot. Ini menarik. Jadi gini, banyak orang berpikir bahwa akustik itu hanya tempelan ya. Padahal bukan. Akustik itu benar, itu sistem tersendiri yang pada saat kita bisa gabungkan dengan sound system kita, itu resultnya bisa sangat istimewa. Ya. Artinya gini, bagaimana misalnya di ruang kecil itu tidak bersuara seperti terbatas. Jadi big sound gitu ya. Kita bisa mendapatkan panggung yang besar, lebar, luas, tinggi dan dalam. Ya. Nah, sebetulnya kan banyak yang bilang mana bisa, nggak mungkin segala macam. Tapi sebetulnya saya cuma memberikan gambaran aja ya. Kalau kita misalnya memang mau menekuni bidang akustik atau mungkin juga kita mau menekuni bidang tentang tata suara ya, maka any possibility ya yang bisa kita jajaki itu bagus untuk kita jajaki. Ya. Jadi gini, trial and error itu sebetulnya kalau diiringi juga dengan konsep yang kuat dan landasan teori yang juga kuat atau jejak gitu ya, itu maka hasilnya lebih predictable Om. Ya. Nah, satu contoh misalnya gini sekarang, pada saat misalnya placement speaker, ya, placement speaker di sini itu sebetulnya bukan asal taruh, itu dihitung semua secara matematis, secara golden ratio tadi gitu ya. Kemudian kan kebetulan saya juga karena saya sangat menggemari loudspeaker, saya banyak bikin dan banyak koleksi perangkat-perangkat yang menurut saya punya value untuk saya, bukan dari sisi harganya nggak perlu yang mahal ya, tapi bagaimana dia punya sesuatu keunggulan yang membuat saya itu senang dan nyaman mendengarkannya ya. Nah itu juga saya atur posisinya agar mendukung sistem utama. Jadi bukan, kalau boleh dikatakan ini tidak berdiri sendiri-sendiri gitu ya. Ini satu kesatuan. Jadi semua barang yang ditaruh di sini itu sebetulnya ada hitungannya Om. Iya, gitu ya. Gitu. Ya, itu hebatnya.